చిన్ను ఎక్కడున్నావమ్మా? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Depi doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dilapangkan rezekinya. Review film kali ini berjudul Thank You. Thank You adalah sebuah film drama inspirasi berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2022. Film yang dibintangi oleh Naga Chaitanya dan Rasikana ini menceritakan seorang pemuda desa bernama Abi yang begitu ambisius untuk meraih kesuksesannya di sebuah perantauan. Bertempat di Amerika Serikat, ia nekat memaksakan kehendaknya tanpa modal sepeser pun. Berkat bantuan seorang perempuan bernama Priya, ia mengembangkan modal pinjaman tersebut hingga membawanya pada gerbang kesuksesan. Tetapi tak berlangsung lama, Abi kemudian dibutakan oleh kesuksesannya. Lantas, bagaimanakah keseruan ceritanya? Tuntaskan film ini hingga menit terakhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar, agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Film bermula di Amerika Serikat pada tahun 2011. Seorang sarjana muda bernama Abi telah mendarat di Amerika untuk pertama kalinya. Kedatangannya dari India untuk menjemput mimpinya bekerja di luar negeri setelah melakukan konsultasi di perusahaan konsultan yang dikelola oleh Rao. Saat itu, Rao menjemput Abi bersama keponakannya bernama Priya. Terbang ke Amerika adalah mimpinya, sehingga Rao berperan penting membantu pengurusan paspor keberangkatannya. Priya sejak pandangan pertama telah menaruh hati pada Abi. Pria ini terlihat misterius baginya. Abi berjanji kepada Rao akan membayar seluruh biaya keberangkatannya setelah ia mengantongi pekerjaan. Tetapi kata Rao, untuk saat ini dia hanya perlu fokus menyelesaikan misinya untuk mendapat pekerjaan yang tetap, karena visanya akan kadaluarsa dalam 6 bulan ke depan. Setelah Rao mengantarkan Abi ke depan asramanya, Priya memberi kode kepadanya untuk bertemu nanti. Disinilah awal mula keakraban di antara mereka, karena Priyalah satu-satunya orang yang dapat menemani Abi selama di Amerika. Meskipun telah menjalin keakraban, tak ada lagi yang diketahui Priya selain bahwa Abi adalah seorang yatim piatu di masa lalunya. Pemandangan yang kosong untuk mengulas kembali sosok Abi, itulah yang membuat Priya menganggap bahwa Abi memiliki sifat misterius. Karena Abi tidak pernah mengungkap apapun tentang masa kuliahnya maupun cerita tentang teman-temannya di masa lalu. Setelah beberapa bulan berada di Amerika, Abi merancang satu aplikasi inovatif. Priya melihat betapa kerasnya Abi bekerja untuk mewujudkan mimpinya itu. Aplikasi yang dibuatnya terkait bidang medis, di mana seseorang dengan mudah mendiagnosis cedera karena kecelakaan menggunakan X-ray dengan kecerdasan buatan. Dan hanya butuh beberapa menit saja, seorang pengguna dapat mengakses semua informasi tentang lukanya. Ya, singkatnya, aplikasi itu bisa juga disebut sebagai pusat diagnostik mini. Dan aplikasi ini juga diberi nama Yidya. Dan setelah beberapa minggu kemudian, ia pun sadar untuk mengembangkan aplikasi tersebut, Abi membutuhkan modal besar. Dan saat itu, Abi menghadap ke Rao untuk meminjam modal awal sebesar $15. Tetapi Rao tidak begitu menyambut baik niat kerja keras Abi. Sebab baginya tujuan awal Abi ke Amerika adalah untuk bekerja di perusahaan yang gajinya sudah jelas, bukan untuk membangun usaha yang abstrak dengan aplikasi itu. Namun bantahan Rao membekas di kepala Abi. Priya tidak tega melihat segala urusannya. Ia pun memutuskan untuk memberi suntikan modal kepada Abi. Tidak hanya itu, Priya mempunyai posisi penting dalam usaha yang dirintis Abi ini. Dikarenakan Priya mendatangkan seluruh kolega sahabat ayahnya untuk melakukan meeting bersama Abi. Dalam waktu yang singkat, Abi telah mendapat tim kerja yang membantunya dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Setiap bulan penggunanya mengalami peningkatan drastis, sehingga banyak investor asing yang melirik dan menyuntikkan dana ke perusahaannya. Dan beberapa hari kemudian, Abi mendatangi kediaman Priya.
Dia memberikan cek yang telah Abi pinjam selama ini. Ungkapan Abi tentang perasaannya yang sebenarnya tak ingin mengembalikan uang pria, dikarenakan dia ingin selama hidupnya berhutang budi kepada pria. Hari itu sangat berkesan di hati pria. Sehingga dalam setahun pengguna aplikasi dia pun meluncing kantor besarnya berpusat di Amerika Serikat. Semua berjalan begitu cepat. Suksesnya aplikasi ini telah memberi banyak kejutan di antara Abi dan pria. Hingga Abi memiliki apartemen untuk mereka tinggal bersama meskipun tanpa ikatan pernikahan. Dan seiring berjalannya waktu dan kepadatan jadwal meeting Abi, membuat dia dan pria semakin berjarak. Pria menyadari banyak perubahan pada diri Abi, dalam ambisi uang, kesuksesan, ketenaran. Dari sinilah semua orang yang menemaninya dalam merintis dia mulai menjauh, bahkan banyak karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaannya. Sufficient bank balance? Di tengah perubahan sikap Abi, barulah pria menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Ia pergi meninggalkan apartemennya bukan untuk ke kantor, melainkan bertemu dengan istri Rao yang bernama Bibi Selaja. Dan bukannya bahagia, tetapi pria berlinang air mata di hadapan Bibi Selaja. Sebab dia tidak ingin menanggung kehamilannya sendiri tanpa perhatian dan kasih sayang dari Abi. Keesokan harinya, pria ingin mengatakan kepada Abi tentang kehamilannya itu. Tetapi melihat sikap Abi yang tidak berubah, kemudian mengurungkan niatnya. Meskipun hari itu Abi mengajak pria untuk menikah. Ya seperti inilah hidup dalam satu atap tapi berjarak ribuan kilo. Karena ego dan formalitas, pria pun menolak untuk menikah dengannya. Sejak saat itu hubungan mereka berubah dari perasaan cinta menjadi formalitas. Tetapi mengingat petua Bibi Selaja agar dia memberi Abi kesempatan untuk berubah setelah kelahiran anak mereka. Karena bagi Bibi Selaja setelah lahirnya anak, kebanyakan suami akan banyak berubah dan dia akan lebih bertanggung jawab. Ia pun mendatangi kantor Abi. Kemudian tak disangka, Tuan Rao telah berada di sana untuk bertemu dengan Abi. Setelah lama tidak bertemu dengan Rao, kemudian ia menceritakan kondisinya saat ini, di mana orang-orang di bawah pemuda bernama Pratap datang memprotes perusahaan konsultannya karena sebanyak 60 kepala yang belum juga mendapat pekerjaan. Ia mengancam Rao dalam waktu dekat ini. Mereka harus memperoleh pekerjaan. Rao saat itu menghadapi tekanan yang luar biasa. Di samping itu juga ia mempunyai tagihan bank yang cukup menguras pikirannya. Meskipun Rao telah melobi beberapa CEO perusahaan, tetapi tak ada satupun yang menerima lowongan pekerjaan. Dan satu-satunya harapan Rao adalah Abi. Dan saatnya pria mencoba membujuk Abi agar ia segera menemui Rao meskipun waktu yang singkat. Tetapi kebencian di hati Abi belum hilang. Ia telah menganggap Rao sebagai parasit yang telah mencapakannya ketika ia mengemis membutuhkan modal. Ia menolak dengan alasan apapun untuk menemui dirinya. Rao pun diam-diam meninggalkan kantor Abi setelah mendengar percakapannya dengan pria. Scene selanjutnya, ketika Abi telah pulang ke apartemen, pria telah bersedia dengan kopernya memutuskan untuk berpisah dengan Abi. Setelah sikap arogannya kepada Rao. Sebelum kepergiannya, pria mendapat telepon dari Bibi Selaja bahwa Rao telah meninggal dunia karena serangan jantung. Dan pria saat itu menyalahkan Abi dalam hal ini. Sementara itu, Abi dirundung rasa bersalah dan cemas ketika mendapat telepon dari salah satu koleganya yang mengucapkan belasungkawa atas kepergian Rao. Karena Rao selama ini membantunya dalam mengakses informasi tentang aplikasi Abi. Rao adalah alasan mereka sehingga mendapat banyak keuntungan melalui aplikasi dia. Sesungguhnya di balik layar, Rao telah bangga kepada Abi karena kerja kerasnya, meski Rao tidak menampakkan di hadapan Abi.
Mendengar ini, Abi mencoba menenangkan dirinya. Tetapi semua amarah itu seolah-olah menariknya kembali di masa lalu. Sehingga saat itu terjadi ketegangan di dalam dirinya. Dan bayangan kebaikan di dalam dirinya ingin melepasnya. Bayangannya itu datang seolah-olah mengingatkan kepada Abi tentang hati nuraninya. Kesombongan, ego, arogansi telah menipu dirinya selama ini. Dan untuk pertama kalinya ia merasa bersalah atas kepergian Rao. Dan kini ia juga harus kehilangan pria karena sikapnya. Dia seolah-olah berlari sendiri ke depan dan lupa menarik siapa saja di belakangnya yang selama ini telah mendorongnya pada titik kesuksesan. Bukan hanya pria dan Rao, melainkan ada banyak orang yang menjadi alasan kejayaannya. Namun Abi masih saja tidak terima dengan kenyataan itu dan tetap mengukuhkan bahwa dirinya sendirilah alasan kesuksesannya. Bayangannya mengingatkan bahwa alasan itu tidak di Amerika, melainkan di India. Kilas balik itu membawa kita pada tanggal 15 Agustus 2003 di desa kecil bernama Narayanapuram. Ketika itu Abi berumur 18 tahun, dia mengikuti lomba balap perahu yang mewakili desanya. Meski menjadi tuan rumah, namun perwakilan Narayanapuram sejak 48 tahun terakhir tidak pernah memenangkan balapan tersebut. Dan saat balapan itu berlangsung, Abi mengejar sebuah mobil yang sedang melintas, karena di atasnya ada seorang gadis desa. Ia telah terpana oleh kecantikan gadis desa tersebut, sehingga Abi tak sadar telah mengayu perahu itu melewati batas finish. Dan selanjutnya, ia dibawa arak-arak ke depan rumah kepala desa Narayanapuram. Di sana, Abi hanya fokus pada aroma masakan di rumah tuan tanah tersebut. Kepala desa ini memanggil putrinya yang bernama Paru untuk membawakan piala kepada Abi. Ia tak menyangka bahwa gadis kepala desa inilah yang menjadi alasan ia menang dalam perlombaan itu. Hari itu, semua orang sangat bangga kepadanya. Selain itu, ibu Abi mengatakan bahwa anaknya merupakan orang cerdas dan berprestasi di sekolah. Mendengar hal ini, tuan tanah kemudian memberikan beasiswa kepada Abi untuk melanjutkan kuliah. Sejak saat itu, tatapan Paru sangat menarik perhatian Abi. Setiap hari dalam perjalanan ke sekolah, mereka menyempatkan untuk bertukar bekal. Melihat prestasi Abi yang begitu cerdas dalam pelajaran di sekolah, Paru pun semakin yakin dengan perasaannya. Sehingga Abi pun menjadi tutor untuknya. Namun di saat itu, Ibu Paru mendapat foto Abi dan Paru. Ayahnya kemudian meredam emosi dan mendatangi rumah Abi, kemudian mengancam Ibu Abi untuk keluar dari desa itu. Tuan tanah itu tidak merestui jika anak satu-satunya menjalin asmara dengan Abi. Melihat kondisi keluarganya yang miskin, malam itu Abi menyelinap ke rumah Paru mengatakan sesungguhnya, dan mereka berencana untuk kawin lari di tengah umur yang masih labil. Di menit terakhir, Paru berubah pikiran untuk pergi bersama Abi, dan itulah awal perpisahan di antara mereka. Meski luka di hati Abi saat itu, Paru berharap suatu saat nanti Abi menyadari bahwa apa yang dilakukan Paru adalah suatu keputusan yang benar. Dan itu terbukti, sampai saat ini Abi terobsesi oleh Paru, dan berpikir bahwa Paru telah meremehkan dirinya sebagai orang miskin. Namun jika saat itu Paru tidak meninggalkan dirinya, tentu saja dia tidak melanjutkan kuliahnya, hingga ia terbang ke Amerika menjemput mimpinya. Karena Paru telah mengikhlaskan kepergiannya, maka dia juga harus berkompromi dengan masa lalunya. Beberapa hari kemudian, dia meninggalkan Amerika dan terbang ke India menemui Paru. Setelah 17 tahun berpisah, kini Paru telah berstatus ibu dari 2 anak. Paru yang saat itu sama sekali tak mengenali bahwa pria itu adalah Abi, cinta pertamanya. Namun setelah Abi memanggilnya, barulah Paru mendekat. Kedatangannya ke India hanyalah untuk bertemu dengan Paru. Suami Paru adalah seorang pengusaha. Pertemuan itu membuat Abi mengungkap segala penyesalannya selama ini, karena kesalahpahaman dan ambisi yang berlebih yang membuat dia lupa diri.
Dan hanya kata terima kasih yang bisa membayar segala kenangan masa lalunya. Thank you so much. Setelah hari itu, ayah Paru si tuan tanah menolak menerima kembali Paru ke rumahnya. Abi karena rasa bersalahnya membawa dia kembali ke kampung halamannya untuk menemui ayah Paru. Mendengar penyesalan Abi, si tuan tanah itu pun luluh dan meminta maaf kepada Paru atas sikapnya selama ini. Setelah sekian lama hubungan Abi dan ayah Paru kini menjadi lebih baik. Di tempat ini Abi mengenang masa lalunya, bagaimana ia mengejar cinta pertamanya si gadis anak kepala desa, meskipun ia kembali di saat Paru telah berkeluarga. Scene selanjutnya ketika masalahnya dengan Paru terselesaikan, Abi baru teringat pria. Namun terlambat karena saat yang sama pria sedang berada di rumah sakit untuk melakukan aborsi. Bibi sengaja menasehatinya, tetapi tidak mengubah apapun, pria tetap konsisten dengan keputusannya. Tak ada jawaban dari pria, Abi pun melanjutkan perjalanannya pada sejarah yang telah memperoleh jahitan di tangannya. Sebuah kampus ternama Visakhapatnam, di mana Abi memperoleh gelar sarjana. Selama di perguruan tinggi, perlahan Abi berubah. Juga saat itu ibunya telah meninggal dunia. Dia hidup sebatang kara dan tinggal di asrama kampus sebagai mahasiswa berprestasi. Tetapi karena ketenarannya sebagai atlet kriket di kampus, dia mesti berhadapan dengan putra seorang menteri bernama Sharwa. Permusuhan di antara mereka bermula saat turnamen kriket Sharwa tidak menerima kekalahan dari Abi. Sehingga Abi terpancing emosi dan Sharwa mematahkan tongkat hoki peninggalan ayah Abi. Karena barang tersebut sangatlah berarti bagi Abi, sepanjang kuliah musuhnya hanyalah Sharwa. Namun kedatangan adik Sharwa bernama Chinnu sedikit meredam ego Abi. Ia sempat menaruh hati kepada Chinnu. Meski mengetahui bahwa Chinnu adalah adik dari musuhnya, bahkan ketika ada lelaki yang mendekati Chinnu, Abi tak segan-segan memberi mereka pelajaran. Di scene selanjutnya, perlahan Abi mulai membuka hati kepada Sharwan. Tetapi perdamaian itu tidaklah berarti bagi Sharwa. Ia tetap menyimpan dendam muslihat kepada Abi. Karena Abi ia selalu kalah dan baginya tidak ada memori lain kepada Abi selain keburukan di mata Sharwa. Dan pada malam Ramatama wisudahnya, Abi menemui bencana besar akibat terperangkap dalam jebakan Sharwa. Ia menggunakan handphone milik Chinnu untuk menggiring Abi ke lapangan hoki. Disinilah Abi mengalami patah tangan dengan puluhan jahitan di tangannya. Kenangan pahit itu membawa trauma di antara mereka. Sampai saat ini, ketika itu Sharwa ketakutan saat ia melihat sosok Abi yang tak ia duga datang dalam kampanyenya yang sedang ia gelar. Namun beberapa saat setelah itu, Sharwa kemudian menghampiri dan memeluk Abi. Di mana setelah kepergian Abi, Sharwa memupuk permusuhan di mana-mana, hingga ia mendapat karma, di mana ia harus kehilangan salah satu kakinya, karena perseteruan lawan politiknya menaruh bom di atas mobil Sharwa, sehingga pengalaman pahit itu memberi banyak pelajaran berharga baginya. Sharwa membawa Abi untuk bertemu dengan adiknya Chinnu. Abi yang selama ini pun salah paham jika Chinnu yang menjebaknya. Tetapi Sharwa mengakui bahwa dirinya lah yang membuat jebakan pada malam itu, yang bahkan sampai saat ini adiknya tak tahu apapun. Sehingga Chinnu menjadi berubah ketika Abi tiba-tiba menghilang dari hidupnya. Dan hari itu Abi merefleksikan segala pencapaiannya saat ini adalah sebuah berkah yang baru ia sadari. Jika hikmah di balik luka di tangannya menjadikan ia berambisi untuk membuat aplikasi diagnosis. Kini Abi kembali bersahabat dengan masa lalunya, dengan satu ungkapan terima kasih. Setelah pertemuannya dengan Sharwa dan Chinnu, Abi kembali ke Amerika melanjutkan hidup dan mimpi-mimpinya yang belum terselesaikan. Di sini Abi baru menemukan bukti tes kehamilan dari pria
yang kembali menyadarkan dirinya bahwa betapa selama ini Abi mengabaikan orang-orang yang mencintainya. Di sisi lain, pria mendatangi upacara 100 hari kepergian Rao. Mendengar ungkapan pidato Prapti berkat perjuangan Rao, kini ia telah bekerja di dia. Bibi Selaja mengatakan bahwa Abi telah menemuinya untuk mewujudkan harapan Rao dan meminta maaf telah mengakui segala kesalahannya. Perkataan Bibi Selaja telah menyentuh perasaan pria, hingga ia pun mendatangi kantor Abi. Tetapi setiba di sana, banyak hal yang mengejutkan pria. Setelah semua aset dan perubahan perusahaan Yediya di tangan Abi, kini dialihkan kepada semua sahabatnya. Abi telah mengundurkan diri sebagai CEO, dan pengguna aplikasi Yediya juga dapat diakses secara gratis. Dan Yediya adalah milik semua orang. Semua ini ia lakukan semata-mata karena Abi tak ingin jika menjalani semua itu tanpa sosok pria di sampingnya. Saat itu Abi sedang dalam perjalanan menuju airport. Pria kemudian menyusulnya. Namun seketika pemandangan kosong tak melihat tanda-tanda apapun yang disisakan Abi. Namun takdir berkata lain, kesempatan itu masih terbuka untuk pria. Di saat ia menemukan Abi menjemput seorang di bandara seperti pekerjaan yang telah dilakukan Rao selama ini. Abi pun turun dari mobilnya untuk menjemput pria. Karena kehadiran pria adalah akhir dari sejarah kelam hidupnya di masa lalu. Kini Abi begitu takut jika harus kehilangan dirinya. Dan sekali lagi ungkapan terima kasih adalah kata yang memberikan makna kedamaian di hati Abi. Dan film pun berakhir. Film ini memberi kita pesan penting ketika telah berada di atas kesuksesan untuk selalu melihat ke bawah. Agar tidak mudah berburuk sangka dan menyimpan dendam di masa lalu. Karena sesungguhnya itu akan menjadi penghalang kita untuk hidup berdamai dengan kesuksesan. Sehingga arti kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika jiwa kita telah merdeka dari prasangka buruk terhadap orang lain. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.